Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang angkasa hancur dan bumi retak, seolah-olah semua kehidupan ditelan oleh kekuatan ini. Penatua Nisen tampak serius saat ini. Tempat dia berdiri menjadi pusat badai energi. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya energi, seolah-olah dia berada di lautan cahaya. Orang-orang di bawah terkejut dengan kekuatan ini. Mereka membuka mulut lebar-lebar dan sejenak lupa bagaimana bernapas. Pada saat ini, waktu sepertinya telah membeku, dan semua orang menunggu hasil dari pertikaian kekuasaan ini. Dalam cahaya itu, Penatua Nisen dan cakar kekosongan telah menjadi kabur. Hanya kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar masih bergerak dan bertabrakan, seolah-olah akan mendorong seluruh dunia ke tepi kehancuran. Tuan, Usue melihat tuannya terlibat dalam badai energi, dan wajahnya penuh kekhawatiran. Xiao Yan juga menunjukkan ekspresi serius di sampingnya bandingkan. Bayangkan bahwa itu juga mengandung kekuatan Taoisme, bahkan lebih halus daripada Taoisme Penatua Nisen. Dalam kehampaan, setelah cahaya destruktif berangsur-angsur surut, sesosok tubuh berdiri dengan bangga dalam kehampaan yang tak berujung. Jubahnya robek dan dipenuhi bekas pertempuran. Jubah itu hangus dan retak, menunjukkan bahwa dia baru saja mengalami pertempuran yang mendebarkan. Terdapat bekas luka di sekujur tubuhnya, dan darahnya masih basah, namun luka tersebut tidak serius, hanya meninggalkan retakan kecil di kulitnya yang terlihat sedikit ganas. Semua pemimpin tertinggi aliansi dewa telah diberangkatkan. Mereka sangat menghargai saya. Tampaknya Anda benar-benar bertekad untuk mendapatkan mutiara Void Nirvana kali ini. Penatua Nisen mencibir, dengan sedikit sarkasme. Saat Penatua Nisen selesai berbicara, riak-riak beriak di kehampaan, dan 9 sosok muncul seperti hantu. Masing-masing mengenakan jubah mewah, memancarkan tekanan yang menyesakkan. Penampilan mereka seakan membuat dunia bergetar, dan ruang menjadi terdistorsi. Aura yang kuat langsung memenuhi udara, membuat kehampaan seolah berbisik. Masing-masing dari 9 wakil pemimpin ini memancarkan tekanan yang luar biasa. Mata mereka dingin dan ekspresi mereka serius, seolah-olah 9 dewa arogan telah turun. Namun, dalam menghadapi rasa penindasan ini, Penatua Nisen masih tersenyum lembut, dengan cahaya tajam yang tidak bisa diabaikan bersinar di matanya. Udara dipenuhi dengan suasana ketegangan yang akan meledak. Konfrontasi antara kedua belah pihak seperti awal dari badai, dengan arus bawah yang melonjak dan semangat juang yang membubung ke langit. Mengapa Master Menara-Menara Alkimia mengirimmu ke sini sendirian? Apakah dia orang tua yang bodoh? Salah satu wakil pemimpin aliansi berkata, suaranya seperti guntur, membuat kehampaan bergetar, dan penuh dengan ejekan. Saya tidak menyangka bahwa untuk menyelamatkan Dewa Agung Anda akan membiarkan 9 wakil pemimpin aliansi Anda datang sendiri. Penatua Nisen tidak lagi yakin saat ini, karena kekuatan dari 9 wakil pemimpin aliansi ini memiliki mencapai setengah level. Ya Tuhan, di antara mereka, wakil pemimpin Qi bahkan lebih kuat dari dia, tetapi untuk menstabilkan situasi yang ada, dia harus tetap tenang. Haha, 9 wakil pemimpin kita secara pribadi mengambil tindakan, tentu saja tidak hanya untuk menyelamatkan Tianlong yang hampir kamu bunuh tadi, tapi yang terpenting, mutiara Void Nirvana memiliki kekuatan nirwana untuk membentuk kembali dunia. Kita harus mendapatkannya. Ini adalah wakil pemimpin aliansi Qi yang berbicara. Suaranya sangat mendominasi dan penuh dengan tekanan yang menakutkan. Penatua Nisen tersenyum sedikit, dengan perubahan tak berujung dalam senyumannya. Matanya menyapu 9 wakil pemimpin satu persatu, dan setiap pandangan seperti pedang tajam, menunjuk langsung ke kedalaman jiwa masing-masing. Bentuk kembali dunia. Tampaknya aliansi para dewa Anda melakukan hal-hal yang tidak diketahui secara diam-diam. Apakah menurut Anda bahkan jika 9 wakil pemimpin aliansi Anda datang sendiri hari ini, Anda dapat dengan mudah mendapatkan mutiara Void Nirvana? Tenang menghadapi momentum kuat dari 9 wakil pemimpin, dia tetap tidak takut. Orang tua, kuharap kekuatanmu akan sekuat mulutmu lain kali. Menghadapi 9 wakil pemimpin kita, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengatakan hal seperti itu? Jangan menunda waktu lagi. Sudah terlambat untuk mendatangkan bala bantuan. 9 wakil pemimpin aliansi hendak mengambil tindakan untuk menghadapi Penatua Nisen di depan mereka. Suasana di kehampaan membeku sejenak,
seolah-olah badai kehancuran yang nyata akan segera datang. Melihat Penatua Nisen berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, Xiao Yan dan Wu Sue muncul di sampingnya dalam sekejap. Tuan, jejak kekhawatiran muncul di wajah Wu Sue, karena lawannya memiliki 9 wakil pemimpin, setara dengan 9 dewa setengah Tao. Penatua Nisen, sepertinya mereka pasti akan mendapatkan mutiara Void Nirvana hari ini. Saya khawatir keadaannya agak berbahaya. Xiao Yan juga bersuara pelan. Sue, Xiao Yan, kamu akan pergi dulu dengan tuan dari 5 paviliun suci, dan aku akan menahan mereka. Penatua Nisen sudah memikirkan keputusannya sendiri. Tentu saja, pikiran Penatua Nisen secara alami terlihat oleh Xiao Yan dan Wu Sue. Wu Sue buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan, jika Anda ingin pergi, ayo pergi bersama. Tidak ada yang boleh mati. Menghadapi wakil pemimpin aliansi 9 dewa, kami tidak bisa melarikan diri dengan mulus. Kami telah memutuskan untuk menjadi seorang master. Sue, muridku tercinta, sang master mengucapkan selamat tinggal padamu. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, Don jangan bersedih di masa depan. Penatua Nisen mengulurkan telapak tangannya yang kasar dan menyeka 2 garis air mata di wajah Wu Sue. Teman kecil Xiao Yan, kamu harus membawa Sue dan penguasa 5 paviliun dewa untuk melarikan diri dari sini. Lebih cepat lebih baik, mutiara Void Nirvana tidak boleh jatuh ke tangan mereka. Jika tidak, para dewa dan dunia akan masuk masalah di masa depan. Itu akan menyebabkan bencana. Penatua Nisen menepuk bahu Xiao Yan dengan keras. Meskipun dia benar-benar tidak menginginkan apa yang terjadi selanjutnya, demi situasi keseluruhan, semua yang Penatua Nisen putuskan sepadan. Ada sedikit air mata di mata Xiao Yan, dan keinginannya akan kekuasaan muncul di dalam hatinya. Hanya dengan berubah Anda harus menjadi lebih kuat untuk melindungi orang-orang penting di sekitar Anda. Penatua Nisen, menguasai. Lakukan saja apa yang baru saja aku katakan, jangan biarkan pengorbananku sia-sia, ingat. Setelah Penatua Nisen menyelesaikan kata-kata terakhirnya, dia membuang semua emosinya dan digantikan oleh ekspresi tegas di wajahnya, dan kemudian dengan kakinya di kehampaan, dia berhadapan dengan 9 wakil pemimpin dengan aura niat membunuh yang tak ada habisnya. Hari ini, saya di sini untuk melihat apakah kekuatan 9 wakil pemimpin Anda dapat menahan 10 gerakan Anda. Mendengar ini, wajah 9 wakil pemimpin aliansi menunjukkan ekspresi mengejek, 10 gerakan. Kamu benar-benar menganggap dirimu tinggi. Saya khawatir kamu bahkan tidak dapat mengambil 1 gerakan pun. Benarkah? Penatua Nisen sudah memiliki niat untuk mati, jadi dia tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Jika aku bisa mengambil nyawa 9 dewa setengah Taomu hari ini, itu akan dianggap sangat berharga. Suaranya tidak nyaring, tapi ketika sampai ke telinga 9 wakil pemimpin, dia merasakan jantung berdebar-debar tanpa disengaja. Sungguh konyol sekali orang tua ini masih berpura-pura menjadi hantu ketika dia akan mati. Saat ini, salah satu wakil pemimpin aliansi memiliki temperamen yang buruk. Terutama ketika dia melihat seseorang berpura-pura seperti ini di depannya, dia tidak tahan dan hendak melangkah maju untuk bersiap. Saat menyerang Penatua Nisen, dia dihentikan oleh wakil pemimpin aliansi Qi di sampingnya. Tunggu sebentar, orang ini adalah salah satu dari 10 tetua agung menara alkimia, dan tetua terkuat di faksi langit dan bumi. Dia seharusnya menyembunyikan beberapa trik di tangannya. Sebaiknya kita berhati-hati. Apakah kita, 9 dewa setengah Tao, masih takut padanya? Bahkan jika dia benar-benar memiliki beberapa trik, kita dapat dengan mudah menghancurkannya dengan menggabungkan kekuatan, dia tidak memberikan tekanan apapun padanya sama sekali. Penatua Nisen melihat ini. Setelah apa yang dia katakan, wakil pemimpin lainnya juga setuju dengan pernyataannya. Selama mereka bukan dewa utama jalan raya, mereka semua bisa berjalan menyamping di alam dewa setengah Dao. Kemudian, agar tidak menimbulkan masalah, 9 wakil pemimpin aliansi bersinar seperti hantu. Aura di tubuh mereka sangat kuat dan mendominasi, seolah-olah naga berkepala 9 mengelilingi Penatua Nisen, membentuk lingkaran yang tak terhindarkan. Mata Penatua Nisen tenang dan tegas. Dihadapkan pada rasa penindasan yang begitu kuat, dia tidak panik sama sekali, dia menunjukkan tekad yang mengerikan untuk membunuh. Ada ketegangan yang kuat di udara, seolah-olah waktu telah membeku saat ini. Cahaya menyilaukan tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Penatua Nisen.
Itu adalah kekuatan langit dan bumi, seperti bintang terang yang berkelap-kelip di malam yang gelap. Dia membuat rahasia di tangannya dan melantunkan mantra di mulutnya, dan seluruh tubuhnya seolah menjelma menjadi jembatan yang menghubungkan langit dan bumi. Di saat yang sama, 9 wakil pemimpin juga memamerkan keahlian unik mereka. Berbagai mantra misterius dan kekuatan spiritual yang kuat terjalin menjadi pemandangan yang mendebarkan di udara. Guntur, kilat, badai, api, es, dan kekuatan berbagai elemen sangat ganas dan liar di bawah kendali mereka, seolah-olah akan menghancurkan dunia hancur. Namun, Penatua Nisen tampaknya berada di tengah badai. Cahaya di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat, seperti matahari terbit perlahan di kegelapan. Ada jejak tekad di matanya. Dia tahu bahwa hanya dengan menggunakan hukum langit dan bumi sebagai panduan dia dapat melakukan gerakan yang paling menakutkan. Pada saat ini, Penatua Nisen berteriak dengan keras, dan kekuatan langit dan bumi di sekitarnya sepertinya telah mendengar panggilan tersebut dan bergegas ke arahnya satu demi satu. Akhirnya, dia ditelan oleh matahari di belakangnya pusaran air besar, melahap segala sesuatu di sekitarnya. Ekspresi 9 wakil pemimpin aliansi juga sedikit berubah. Mereka juga menyadari bahwa jalur alkimia menara alkimia ini sangat menakutkan. Pertempuran sengit akan segera terjadi, dan semua orang di bawah mempertahankan hati mereka yang tegang dan serius. Apakah harapan yang baru saja muncul pupus seperti ini? Dalam hati mereka, meskipun kekuatan Penatua Nisen tak tertandingi, dia mungkin masih dikalahkan saat menghadapi 9 wakil pemimpin aliansi dewa. Tuan, teriakan Wusue menyebar, dan matanya menjadi merah. Tuannya selalu sangat baik padanya, tetapi dia tidak menyangka bahwa kali ini dia diminta datang untuk menyelesaikan krisis di 5 paviliun ilahi, tetapi malah nyawanya terlibat, yang tidak diragukan lagi membuat Wusue merasa sangat bersalah. Xiao Yan secara alami melihat suasana hati Wusue, dan hanya bisa menghiburnya. Semua yang dilakukan Penatua Nisen adalah demi situasi secara keseluruhan. Anda tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Kami akan mengurus kelimanya, dewa besar nanti. Tuan Paviliun harus melarikan diri dari sini dan tidak hidup sesuai dengan pengorbanan Penatua Nisen. Wusue tidak menjawab, tapi dia juga mengerti niat tuannya melakukan ini, tapi dia tidak bisa menerimanya saat ini. Saat aura menakjubkan meletus di langit, para master dari 5 paviliun suci juga membuka mata mereka dari penyembuhan. Mereka semua melihat kekalahan yang terkutuk di langit dengan hati yang sangat berat. Pada saat ini, 9 wakil pemimpin aliansi masing-masing berdiri di posisinya masing-masing. Fluktuasi energi yang mengerikan memancar ke seluruh tubuh mereka, dan pada saat yang sama, mereka memancarkan cahaya setengah jalan dari kekuatan suci yang mempesona dan indah, seolah-olah mereka adalah 9 orang yang tidak dapat diatasi, gunung, tidak bisa dihancurkan. Tetapi bagi Penatua Nisen, yang telah memilih untuk mati dan berkorban, dia masih terlihat tenang dan tenang. Tiba-tiba, sebuah pedang panjang muncul di tangannya, memancarkan energi pedang yang tak ada habisnya. Perlahan-lahan mengangkat pedang niat pedang di tangannya, pedang itu sedikit bergetar, seolah beresonansi dengan taoisme antara langit dan bumi. Saat ini, udara di sekitarnya tampak stagnan, bunga, tanaman, dan pepohonan menahan napas menunggu datangnya badai. Hukum langit dan bumi, niat pedang dari langit. Penatua Nisen berteriak rendah, mengarahkan ujung pedangnya ke langit, dan kekuatan spiritual langit dan bumi jatuh dari langit, menyatu dengan niat pedangnya, berubah menjadi gelombang kekuatan agung. Pada saat ini, sosoknya tampak berubah menjadi dewa maksud pedang, dengan keagungan yang tak tertandingi dan momentum yang luar biasa. Melihat ini, ekspresi 9 wakil pemimpin aliansi juga sedikit berubah. Mereka juga mengetahui kekuatan alkimia Penatua Nisen dan tidak berani gegabah sedikit pun. Mereka meneriakkan perintah secara serempak, dan 9 kekuatan dewa setengah tingkat yang berbeda berkumpul menjadi gelombang kekuatan yang luar biasa, bergegas menuju Penatua Nisen, ingin menghancurkan dan melahap maksud pedang langit dan bumi miliknya. 9 setengah gelombang kekuatan ilahi yang kuat menembus kehampaan, dan akhirnya bertabrakan dengan maksud pedang langit dan bumi milik Penatua Nisen, meletus dengan suara keras yang mengguncang bumi. Ledakan. Di langit, guntur dan kilat menyambar, dan di bumi, gunung-gunung runtuh dan retak. Duel Tao antara kedua belah pihak menyebabkan langit dan bumi berubah warna, dan segalanya menjadi sunyi. Penatua Nisen dan 9 wakil pemimpin semuanya adalah yang terbaik di bidang dewa setengah Tao.
Tidak ada penyimpangan dalam kekuatan jurus dalam pertempuran. Kekuatan pukulan yang terulur mengakibatkan kekalahan seketika. Jika wakil pemimpin datang kali ini, Penatua Nisen sangat yakin bahwa dia dapat melarikan diri tanpa cedera. Tapi sekarang lawannya memiliki 9 wakil pemimpin, dia ingin membantu Xiao Yan, Wu Xue dan yang lainnya dengan 5 pemimpin utama Paviliun Ilahi harus berjuang sampai mati untuk melarikan diri dari sini. Mungkin dalam waktu singkat, dia dapat memberi mereka waktu untuk melarikan diri. Dalam situasi putus asa ini, Penatua Nisen menjadi semakin tenang dan tenang. Jejak tekad muncul di matanya, mengetahui bahwa ini adalah pertempuran tentang hidup dan matinya sendiri, dan juga tentang nasib semua dewa dan dunia di dunia masa depan. Mata Penatua Nisen tegas dan dalam. Tangannya memahami maksud pedang langit dan bumi, dan tubuh pedang mengalir dengan cahaya terang dan misterius. Dia berdiri tegak dan tegak, seperti Raja Pedang yang tidak bisa bergerak, dan maksud pedang langit dan bumi membentuk pusaran besar di sekelilingnya. Cahaya pedang itu seperti pelangi, dan maksud pedang itu seperti gelombang, berayun bebas di ruang ini. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.